suka juga dengan kehidupan. Tentu pada kita waktu remaja kita mengalami dua hal, antara suka dan duka, antara senang dengan pahit. Nah, kira-kira banyakkan mana kita, banyakkan senangnya, banyak pahitnya? Senang. Banyakkan mananya itu? Tentu pada waktu kita lagi nikmat-nikmatnya pengantin baru, duduk bersanding dengan kekasihnya, itu kita senang sekali, luar biasa. Di balik itu lama kita masih memanggil papa mama, kemudian kita lahirlah seorang anak satu, dipanggil dan juga lagi mamamu itu bapak. Berubah lagi ketika anak 1, 2 sampai anak 3 berubah. Kenikmatan yang dulu berubah menjadi suatu ujian. Dan ini manusia selalu akan diduduk untuk ujian, akan selalu diduduk ujian, kecil maupun besar, dan cobaan. Untuk apa Allah menguji kita? Coba siapa yang tahu? Tidak bisa nih, untuk apa? Ini teh itu berapa? Untuk menambah iman kita. Itu untuk katanya untuk menimbang. Menambah iman kita. Kalau kita ikhlas, kalau kita Jadi kalau kita ini kan kita rata-rata kita hampir umur juga 50 ke atas. Iya. Kembali Mbak Anis, iya Pak Anies. umurnya jare kita 50 lebih, kecuali Kita sampean. 50 lebih. Iya. Mhm. Itu umur 50 tahun. Ya. Umur 50 tahun ke sana terus. Kalau ibu cermati, itu terus akan selalu banyak ujian coba. Siapapun orangnya, enggak orang miskin, enggak orang kaya, enggak pejabat, enggak rakyat biasa. Nah, semuanya. Gitu. Dikala umur 50 tahun. Sekarang kita ambil contoh sebelum kita masalah contoh yang ekstrim, ya, yang horor. Kita ambil contoh yang kecil lagi. Pada dulu kita umur 50 tahun itu udah ada perubahan fisik umur kita. Katanya gagah, perkasa, ayu, gemulai, masya Allah luar biasa. Sekarang perlahan-lahan ada perubahan. Pipi yang tadinya lembut, lesu, sekarang udah jadi. Ini perubahan fisik ya, perubahan fisik dulu. Belum lagi. Satu persatu gigi saya nih copot satu. Kemarin makan, enak. Dipakai ini nggak pakai poster, udah ini udah ya Allah, saya penuh dari perjalanan ke Jawa ini. Inilah yang dikatakan manusia ujian. Satu persatu. Rambut yang tadinya hitam ikal memulai, sekarang udah putih. Kalau nggak disemir ya putih. Gitu. Nah dari kita itu udah ada perubahan fisik tuh. Ya. Kedua yang tadinya kita jalannya gagah, berapa langkah, sekarang udah mulai lambat, pelan. Ini perubahan ekstrim. Belum lagi datangnya satu apa masalah penyakit yang terkadang tidak undang, datang sendiri tuh. Yang hebatnya lagi apa? Penyakit. Kalau udah datang, ya Allah itu susah untuk menghilangkannya. Ini Pak, ini kita perubahan masalah kembali dulu. Nah, enggak. Terus penerus perubahan kita akan ada. Dan bahkan ini kita bergeser, katanya ini. Iya. Ini kita bergeser. Jari-jari kita. Apa yang tadi kita ini lepas kan nggak lempeng itu bengkok. Malah kita waktu bayi gini. Itu semua itu loh. Hanya yang nggak bergeser itu ini nih 18, 81. Asmaul. Ini berapa? 18. Ini
81 di jumlah berapa? Ada nggak itu? Pasti ada, pasti itu perkenalan itu ya. Kenapa? Inilah Asmaul Husna. Adapun nanti ada apa yang namanya Raja Kelam yang kayak gini, tetap ini tetap ada. Yang kiri 81, yang kanan 18. Di jumlah 99 Asmaul Husna. Artinya apa? Disitulah kita letaknya manusia bagaimanapun suka dukanya, pahit atau manisnya, selalu kita menghadap pada Allah untuk berdoa. Nah ini belum lagi kamu kuku coba kuku kita ini dulu bening. Ya, ini 5 jari kita kukunya bening. Lama kelamaan sesuai dengan isi kita berwarna, ada yang berwarna hitam, ada putih, macam-macam. Itu perubahan diri kita. Gitu. Ya. Belum lagi pergeseran yang kecil. Ini sidik jari. Sidik jari walaupun kembar nih, tetap aja beda. Oh, hebatnya sidik jari dia. Sekarang di pabrik udah nggak pakai kartu, makanya apa? Sidik jari ya, tak tuh. Bahkan nanti kemudian hari nggak tahu tuh kita ngambil uang bukan pakai ATM lagi, sidik jari. Dan sidik jari nggak bisa dikit loh. Ini merupakan Allah ngasih tahu tanda-tanda yang ada pada diri kita. Hai manusia, apalah takilun, kamu tidak berpikir bahwa pada dirimu itu ada perubahan yang luar biasa. Dulu mungkin waktu kita masih remaja, makan sate enak banget. Ya, bahkan sampai 1 kali habis, sesop 1 pinggan habis. Ya. Tapi sekarang, kemarin tuh masih ada kan? Korban di lembar es kan ada kan? Masih ada tuh. Pada di sate semua. Iya. Coba. Kadang-kadang yang lucu lagi apa kita memasak, tapi kita nggak makan. Ini lucu. Masya Allah. Jadi saya maksud perubahan fisik ya, perubahan fisik. Dan biar kita tuh sadar betul bahwa kita sebetulnya mau kemana sih. Sekarang perubahan apa? Perubahan spiritual, yaitu rohani. Rohani kita kadang-kadang kita ini banyak permasalahan yang orang tuh nggak tahu, tapi kita tahu sendiri. Perubahan tuh, rohani kita ada perubahan. Dikit-dikit ada masalah, udah mulai kita layu, udah mulai kita lemah, udah mulai kita rasa apa tuh masalah haya, rasa malu benar-benar. Dan terus menerus manusia selama masih hidup akan diuji oleh Allah, hebatnya nih. Apakah Allah nggak sayang dengan kita makhluknya kalau kita diuji, kalau dikasih cobaan? Kan kita udah beriman ya Allah, kan kita udah ngaji, kan kita udah sholat, bahkan kita udah haji, bolak-balik ke Madinah. Kok ada ujian sih? Emang Allah nggak sayang? Kan gitu pertanyaannya. Terus kenapa yang banyak ujian orang-orang beriman? Makanya di sini pertanyaan apa jawabannya? Kalau orang beriman itu pasti diuji, pasti jawabannya pasti. Ada orang ini nekat neter. Nah kalau gitu kita nggak usah beriman deh, kita nggak usah Islam deh. Kalau orang Islam, kalau orang beriman banyak ujian, nggak ada urusan. Lu mau Islam, mau beriman, mau enggak, Allah nggak rugi. Allah nggak rugi. Atau kamu mau kafir, Allah nggak rugi. Atau kamu mau sholat tahajud berapa kali, ribuan kali, Allah nggak untung. Jadi nggak ada pengaruhnya. Yang ada pengaruh itu kita ini. Makanya ada para jamaah, tujuan daripada Allah menciptakan jamaah itu agar kita imannya kelihatan, agar iman kita kelihatan. Kalau masalah sholat, mohon maaf ya, kalau sholat, anak kecil aja bisa sholat. Kalau masalah puasa, anak kecil bisa puasa. Kalau haji, umroh, asal kita punya uang berangkat.
tapi belum tentu mereka kalau dapat ujian coba bertahan apa enggak. Berat itu. Nah itu aja yang ini sebagai mantra dan nanti yang akan saya setelah guru kita. Dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.